عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang hadis Jibril, di mana Jibril menyerupai seorang laki-laki kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lanjutkan hatta jaa wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai datang dan duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal rajul huwa Jibril alaihi salatu wassalam. Laki-laki yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah malaikat Jibril, ahadul malaikatil izam, salah satu dari para malaikat yang agung. Bal huwa afdalul malaikah, bahkan Jibril itu malaikat yang paling utama. Afdalul malaikah fima na'lam li syarfi amalihi, pada apa-apa yang kami ketahui karena kemuliaan amalnya. Li'annahu yaqumu bihamlil wahyi minallahi ila rusuli alaihi wassalatu wassalam, karena Jibril ini membawa wahyu dari Allah dan disampaikan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka Syekh mengatakan bahwa Jibril adalah salah satu malaikat yang agung, bahkan yang paling utama, karena kemuliaannya membawa wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada para rasul dari golongan manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya fahuwa malakun azimun ra'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah malaikat yang besar, yang agung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya ala suratihi allati khuliqa 'alaiha marratain, dalam bentuknya yang asli, dalam bentuknya yang asli. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk asli malaikat Jibril dua kali. Marratan fil ard, pertama di bumi, maksudnya di atas bumi. Yang kedua wa marratan fis sama, dan Nabi juga pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di langit. Marratan fil ard, yang pertama Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril di bumi adalah fi ghori Hira, di gua Hira. Waktu di gua Hira Nabi melihatnya. Ra'ahu walahu sittumi'ati junah, dan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Oleh karena itu pantas kalau Jibril menerima wahyu kemudian disampaikan ke bumi, ke para rasul dengan cepat, karena sayapnya ada 600 sayap. Apalagi yang namanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, maka cahaya lebih cepat kecepatannya daripada yang lainnya. Jadi
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli di bumi, yakni di Gua Hira, sampai qad saddal ufuq, sampai menutupi langit. Saking besarnya malaikat Jibril sampai langit ketutup oleh besarnya malaikat Jibril. Apalagi besarnya langit dan bumi, kursinya Allah, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna hadzal malak qad saddal ufuq, karena malaikat tersebut, jadi ini malaikat Jibril, telah menutupi ufuk langit. Jadi tidak terlihat karena bentuknya yang sangat besar yang pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sampai-sampai Rasul ketika pulang rasa gemetar dan ingin diselimuti oleh istrinya, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena beliau melihat sosok makhluk yang sangat besar. Subhanallah, ma suci Allah, li anna Allah yaqulu fil malaikah, Allah berfirman tentang para malaikat, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Allah menjadikan para malaikat itu rusulan, sebagai utusan. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, uli ajnihah, yang mereka itu memiliki sayap. Lahum ajnihatun yutayyiruna biha tayranan sari'an. Dengan sayapnya tersebut para malaikat sangat cepat terbang. Terbangnya sangat cepat. Apalagi Jibril memiliki 600 sayap. Cepat sekali. Ya, kecepatan cahaya. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, Nabi melihat ketika di Sidratul Muntaha, melihat malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Seperti dalam ayat ketika Nabi berada di in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi Jibril sangat kuat mengajarkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini di bumi, Jibril mendekat dari atas, ya, dan lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fauha ila abdir rasul, kemudian Jibril menyampaikan kepada hambanya yakni Rasul apa yang telah diwahyukan kepadanya, min wahyillahi alladzi hamalhu iyyah, yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril turun, Allah menurunkan Al-Quran, dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti Jibril turun ke bawah di bumi, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang namanya turun dari atas. Jibril menerimanya dari Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Kalau Allah tidak di atas, lalu Jibril dari mana menerima wahyu dari atas sehingga beliau turun? Ya, sehingga Jibril turun. Berikutnya bahwa Jibril, fahada Jibril, bisa, dan para malaikat itu mampu, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk an yatashakkalu bi ghairi ashkalihim al asliyah, bisa merubah bentuk. Jadi malaikat ini bisa merubah bentuk dari bentuknya yang asli. Seperti dalam hadis Jibril ini, Jibril menyerupai seorang laki-laki. Jibril merubah bentuk dirinya sebagai seorang laki-laki yang berambut hitam, pekat, sangat hitam, dan berbaju putih, sangat putih, yang sehingga para sahabat merasa aneh karena mereka tidak ada yang kenal.
Kalau dikatakan safar, tidak ada ciri-ciri dan tanda safar. Biasanya kalau orang safar, rambutnya kusut, penuh debu, tidak bersisir, atau minimalnya bajunya itu berdebu, nampak lelah. Agar tapi ini tidak. Ya, kemudian beliau Jibril ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa qad jaa fi surati hadzal rajul. Maka dia Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki yang tadi disebutkan. Bertanya hatta jalasa ila Nabi, yang sehingga Jibril ini duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Jibril datang menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Asnada rukbatun Jibril, rukbatu Jibrila ila rukbatin Nabi. Jibril menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafaihi ila fakhdhihi, kemudian dia meletakkan dua tangannya ya ala fakhidhihi, di atas pahanya, tapi bukan pahanya Nabi, pahanya Jibril. Qala ulama, para ulama berkata, wada'a kafaihi ala fakhdi nafsihi, beliau Jibril meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha dirinya, dua paha dirinya. La ala fakhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas pahanya Nabi, tapi di atas pahanya sendiri. Seperti itu. Wa dzalika min kamalil adab, yang seperti itu tuh termasuk bagian adab yang sempurna. Adab yang sempurna fi jalsatil muta'allim amamal muallim, duduknya orang yang belajar di hadapan gurunya. Jadi duduknya Jibril seperti tadi yang disebutkan itu merupakan kesempurnaan adab untuk orang yang belajar ketika belajar menghadap gurunya di depan muallim, orang yang akan mengajarkan kepadanya. Bi an yajlisa bi adab, duduk dengan penuh adab. Duduk dengan penuh adab. Wasti'dadu lima yasma'u mimma yuqalu minal hadits. Dan yang namanya orang belajar, orang ngaji, ya ada adab duduknya di sini ya. Kemudian bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dari hadis. Jadi Jibril bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab ya dengan posisi yang tadi itu, benar-benar sempurna adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan orang yang mengajarkannya, dengan adab yang sesungguhnya, bahkan menunjukkan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalasa hadhil jalsah tsumma qala, Jibril duduk dalam posisi yang seperti tadi, kemudian baru Jibril berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Pekan kemarin baru terjemahan hadisnya. Pekan sekarang adalah penjelasannya. Walam yaqul ya Rasulullah akhbirni. Jibril tidak mengatakan wahai Rasulullah ajari aku, kabarkan kepadaku. Jadi Jibril menyerupai pertanyaan ucapan Arab Badui ketika bertanya kepada Nabi SAW dengan mengucapkan ya Muhammad, wahai Muhammad.
Li'anna al-a'raba idza ja'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulun, karena orang-orang Badui, Arab Badui, kalau mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, mengundangnya itu langsung namanya, ya Muhammad, ya Muhammad. Amma alladziina sami'u adaballahi azza wa jalla lahum fa innahum la yaqulun ya Muhammad. Adapun orang-orang yang telah mendengar adab-adab yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mengatakan seperti itu kepada Nabi. Tidak mengatakan ya Muhammad. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Badui sudah biasa seperti itu. Ya, boleh dikatakan kurang adab itu kalau memanggil Nabi langsung dengan namanya. Tetapi para sahabat yang terdidik, ya, mereka mengatakan ya Rasulullah, akhbirni an amalin an yudkhilanil jannah, an yudkhilanil jannah. Misalnya, kabarkan kepadaku ya Rasul tentang suatu amalan yang dapat menyebabkan aku masuk surga. Itu pakainya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, la taj'alu du'a ar-rusul la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata Nabi, jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul ya di antara kalian seperti kalian memanggil satu sama lain. Ya, ada larangan, la taj'alu, jangan kalian menjadikan du'a ar-rasuli, seruan Rasul, bainakum di antara kalian, ka du'a'i ba'dikum ba'da, seperti seruan sebagian kalian sebagian yang lainnya. Jangan mengundang namanya langsung. Ya. Tapi tadi ya Rasulullah, ya, atau ya Nabi Allah, ya Rasulullah, seringnya seperti itu. Wa hadza yashqulu du'ahu 'inda nida bismihi wa yashqulu du'ahu idza amara aw nuhiya aw naha fala naj'al amrahu ka amrin nasi in syi'na imtithalna. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika menyeru dengan namanya, ini mencakup seruan ketika Rasul ketika memerintahkan atau melarang, maka kamu jangan menjadikan seperti kamu memerintah kepada manusia, seperti memerintah kepada manusia. Ini adabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memanggil, mengundang, ya seperti itu. Misalnya ya fulan, kadzalika idza'unahu, demikian pula ketika kita mengundangnya, la nad'uka du'ai ba'dina ba'dan, jangan mengundang seperti sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Fanaqul ya fulan, misalnya, hai fulan. Wa innama taqul, akan tetapi kata Syekh, katakan atau hendaklah engkau berkata ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal a'rab, akan tetapi orang Badui, ya, karena jauhnya mereka, libu'tihim anil ilmi, karena jauhnya mereka dari ilmu, wajahila, dan bodoh, aktsaruhum yunadunahu bismihi, kebanyakan orang-orang Arab Badui kalau memanggil Nabi langsung namanya saja, ya Muhammad, ya Muhammad, fayaqulun ya Muhammad. Qala akhbirni 'anil Islam, kata Umar, Jibril, ya, atau laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, ajari aku tentang Islam, ya. Ai ma huwa Islam, apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Yang namanya Islam itu adalah engkau berikrar, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ai la ma'buda bihaqqin illallah Subhanahu wa taala, yakni tidak diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadza ruknul awal. Maka ini adalah rukun yang pertama dari Islam. Para ulama menamakan rukun. Padahal dalam hadisnya tentang Islam saja, apa itu Islam? Maka ini dikatakan rukun. Tashhadu bi lisanika nutqan wa bi qalbika iqraran, yakni engkau bersaksi dengan lisanmu, dengan ucapanmu, dan dengan hatimu menetapkan Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Ini kalimat ini dan maknanya atau yang disebut dengan kalimat tauhid yang tidak dimiliki oleh agama lain selain daripada Islam, selain dari agama Islam. Ini yang membedakan apakah orang Islam atau bukan Islam. Ada pada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, atau disebut dengan kalimat tauhid, kalimat pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah saja yang berhak diibadahi, yang lainnya tidak. Dan pengucapan kalimat ini sempurna. La ilaha illallah, tidak boleh sepotong. La ilah, apalagi la ilah, tidak ada ilah, atau illallah saja. Rasul mengajarkan sempurna. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dipotong. Misalnya Allah saja gitu. Karena di sini ada dua rukun. Yang pertama menafikan. Seorang muslim dengan akidahnya meniadakan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, kemudian baru menetapkan illallah. Jadi harus sempurna, meniadakan dan menetapkan. Ya, nafi dan isbat, seperti itu. Wa uluhiyatullah far'un an rububiyatihi, dan keuluhiyaan Allah itu cabang dari rububiyahnya. Karena orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka sungguh bahwa berarti dia telah menetapkan rububiyahnya juga. Ya. Di mana innal ma'bud, sesungguhnya yang disembah diibadahi labudda an yakuna rabban, mesti dia juga sebagai Rabb. Yang disembah Allah Subhanahu wa taala mesti ya juga sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Wala budda an yakuna kamilus sifat, dan mesti yang diibadahi itu memiliki sifat yang sempurna. Yang namanya Rabb itu sifatnya sempurna. Oleh karena itu kita dapati walihada tajidul ladzina yunkiruna sifatillah, kita dapati orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, naqsun azimun fil ubudiyah, maka mereka kurang, ya, kurang dalam hal peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naqsun azim, kekurangan yang besar. Li'annahum ya'buduna la syai', karena mereka beribadah pada sesuatu yang tidak ada. Farab labudda an yakuna kamil sifat, maka Rabb, yakni Rabb itu maknanya al-Khaliq,
ya, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini, maka mesti juga memiliki sifat yang sempurna, yang sehingga dia diibadahi karena sifat-sifatnya yang sempurna tersebut berhak diibadahi. Oleh karena itu Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka serulah dia dengan nama-nama tersebut. Ay ta'budu lahu, hendaklah kalian beribadah, ya, atau ibadahlah kalian kepada Allah. Wa tawassalu bi asma'ihi, dan hendaklah kalian bertawassul dengan nama-namanya, ila matlubikum, terhadap apa yang kalian minta. Maksudnya adalah bahwasanya kita beribadah kepada Allah yang memiliki asmaul husna, dan kita bertawasul mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fadu'a, maka doa di sini kata Syekh, fadu'a huna yashmulu du'aul mas'alah wa du'aul ibadah, mencakup doa masalah, doa yang mengandung redaksinya itu permintaan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa ibadah. Doa ibadah itu adalah doa yang tidak langsung hamba itu meminta sesuatu kepada Allah, tetapi orang yang beribadah tersebut hakikatnya mencari ridho Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berzikir, ini namanya doa ibadah. Subhanallah wa hamdihi subhanallahal azim. Di dalamnya tidak mengandung permintaan, tapi kita berzikir kepada Allah itu untuk mendapatkan apa? Misalnya karunia-Nya, rahmat Allah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting bahwasanya ketika seseorang dia mengatakan, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, maka tidak ada ilah dari satu makhluk pun, baik itu malaikat, tidak berhak diibadahi, ya, malaikat yang dekat atau nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan ilah, bukan sesembahan. Juga matahari ataupun rembulan ataupun pepohonan, bebatuan, langit, ya, daratan, lautan, ya, maka semua itu adalah fala ilah, bukan ilah, bukan yang berhak diibadahi. Maka kita tidak boleh beribadah kepada para rasul, beribadah kepada para malaikat, karena mereka itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dilarang menjadikan makhluk sebagai ilah, sebagai zat yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah kecuali Allah saja yang satu. Ya sudah. Wa hadhihi kalimah, dan kalimat tersebut, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu, ya, arsalallahu biha jami'ar rusul, dengan kalimat tadi itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Wa hadhil kalimatu arsalallahu biha jami'ar rusul, dan kalimat inilah Allah mengutus dengannya jami'ar rusul, seluruh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus untuk menyampaikan, membawa kalimat ini, menyampaikan kepada umatnya sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika," dan sekali-kali tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad, mir rasulin dari seorang rasul, illa nuhi ilaih kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, kata Allah, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi illa ana, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah, wahyu Allah dari para rasul, dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu satu, yakni mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya para rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun, ini yang disampaikan. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa Ramadan, zakat, haji. Karena akidah itu sangat berat. Untuk apa? Untuk diluruskan. Kalau orang sudah memiliki akidah yang rusak, keyakinan-keyakinan lama, kemudian diajak untuk hanya Allah saja begitu, dan meninggalkan kepercayaan-kepercayaan lamanya yang diwariskan dari para nenek moyangnya, itu sangat berat. Kita pun sampai sekarang terkadang masih terkecoh atau hampir-hampir kayak masih percaya. Soalnya ji anak buktiye, konon kenang buktiye iki. Ya, makanya Nabi berdakwah di Quraisy itu 13 tahun mengajarkan tauhid, bagaimana manusia punya keyakinan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain selain Allah, kemudian hanya Allah saja yang diibadahi. Berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa laqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus, kata Allah, fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, ani'budullah, maka utusan itu menyeru, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, yakni ibadah-ibadah ya, atau yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ibta'idu 'anis syirk, maksudnya adalah jauhilah oleh kalian syirik. Jadi dalam dua ayat ini jelas bahwasanya Allah tidak mengutus para rasulnya kecuali mengajak umat untuk bertauhid. Dan itu seluruh rasul sama akidahnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, hadhil kalimat, kalimat ini, ucapan tadi ya, ucapan la ilaha illallah, idza haqqaqahal insan, kalau manusia, kalau seseorang atau manusia mempraktekkannya,
membuktikannya, menyatakannya, ya, wa qalaha, dan mengucapkannya, min qalbihi, dari hatinya, kemudian multaziman, menetapi, bima taqtadihi minal iman, terhadap apa-apa yang menjadi tuntutannya dari keimanan, ya, wal amali saleh, beramal saleh, fa innahu yadkhulul jannata biha, maka sungguh manusia tersebut akan masuk surga dengan sebab tadi. Maksudnya, kalau manusia, seseorang mengamalkan, meyakini, mempraktekkan, dan apa-apa yang menjadi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, dari keimanan kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka orang tersebut masuk surga. Masuk surga. Jadi bukan hanya diucapkan la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan, tapi isi kandungannya dipraktekkan, dinyatakan, penerapannya diterapkan. Sebab kalau sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saya pernah menyampaikan, burung beo pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Burung beo yang dikurung tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah mabok-mabokan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga tidak? Tidak. Karena yang dia ucapkan tidak memahami maknanya, tidak ngerti, dan tidak mempraktekkan isi kandungannya, maka ucapannya tidak bermanfaat sama sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti orang tersebut masuk surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan antum semua termasuk dari orang-orang yang akhir ucapannya di dalam kehidupan dunia ini membawa kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi ya tidak mudah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dipraktekkan isi makna dan kandungannya, apa yang menjadi tuntutannya, dan dijauhi apa yang menjadi pembatal-pembatalnya. Berbeda dengan fase Mekah, belum adanya syariat sholat, ya, dan belum adanya syariat sholat. Seperti Abu Thalib diajak oleh Nabi SAW di akhir hayat Abu Thalib agar mengatakan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saja dia mengucapkannya, maka Nabi akan memberikan hujjah di hadapan Allah. Dan tentu dalam hal ini harapan Nabi SAW, Abu Thalib diampuni dosa-dosanya dan masuk surga dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Walaupun belum beramal soleh atau belum beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini fase Mekah. Adapun bagi orang yang dia itu masih banyak kesempatan, tidak cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, ya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, jam berapa Isya? Qala Nabi sallallahu berikutnya wa qauluhu, dan ucapan Umar dalam hadis tadi, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi
menyampaikan kepada penanya, yakni malaikat Jibril, yang namanya Islam itu setelah bersyahadat tauhid, ya, kemudian beliau melanjutkan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka seseorang harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, yang diutus oleh Allah kepada umat ini, dan umat ini wajib menerima beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan dari sisi apa dan dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi syahadat tauhid itu syahadat ibadah. Kewajiban manusia beribadah kepada Allah. Tetapi manusia itu tidak bisa beribadah kepada Allah dari masing-masing pribadinya. Siapapun dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikuti Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan sekarepnya sendiri-sendiri, tapi dia harus menyatakan. Setelah dia menyatakan Allah saja yang diibadahi, ibadahnya seperti apa? Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini di sini Nabi menyebutkan Nabi Muhammad saja. Bukan para utusan yang lainnya. Yang namanya Islam itu, yang namanya Islam ini makna dari secara khusus. Kalau makna umum, Islam itu seluruh rasul membawa ajaran Islam atau agamanya Islam. Ya, tapi makna Islam secara khusus dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni engkau bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkur man siwahu minar rusul. Nabi tidak menyebutkan selain beliau dari para rasul yang lain. Ya, kenapa? Karena rasul-rasul yang lain itu seluruh agamanya, agama-agama yang dibawa oleh mereka, li'annahu nusikho, karena dengan diutusnya Nabi dihapuslah syariat-syariat agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh para rasul tersebut. Oleh karena itu Nabi menyebutkan dirinya saja sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau syariat agama-agama sebelum beliau dihapus syariatnya, padahal mereka diutus oleh Allah, kitab mereka turun dari Allah, apalagi yang bukan rasul, apalagi yang bukan nabi. Jadi jangan macam-macam. Makanya ini disebut tauhid, syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid la ilaha illallah, syahadat rasul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kullul adyani batilah bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh agama yang ada ini di dunia ini batil, ditolak, tidak berlaku menurut akidah Islam. Bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar membawa secari kertas bertuliskan Taurat, Nabi bersabda kepadanya, "Ya Umar, lau anna Musa hayyan." Wahai Umar, seandainya Musa ini hidup, Nabi Musa maksudnya hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Tidak ada keluasan bagi Musa untuk keluar
dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan Musa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa seorang Rasul, punya kitab Taurat dan mukjizatnya termasuk ulul azmi. Tidak ada keluasan untuk keluar seandainya masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, oleh karena itu Nabi Isa nanti di akhir zaman dia turun bukan sebagai Rasul baru yang membawa syariat baru, tapi dia sholat di belakang umatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Nabi Isa pun tidak membawa syariat baru ketika di akhir zaman turun karena ingin atau karena hendak memerangi Dajjal. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, oleh karena itu di sini saya tutup dengan fadinul Yahudi batil. Maka agama Yahudi batil. Wadinun Nasara batil. Agama Nasrani batil. Ya, ghairu maqbulin indallah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dari Al-Qur'an. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi karena dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita tentang Islam, walaupun hanya sebentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.